Selamat sore Rofiko, selamat ya sudah menjadi wisudawan atau wisudawati ini terbaik cum laude. Iya, terima kasih, Kak. Itu gimana sih ceritanya bisa menjadi cum laude? Awalnya kan gagal, itu gimana sih ceritanya Rofik? Iya, memang namanya untuk kuliah itu kan nggak semudah yang orang bilang gitu ya, Mbak. Mm-mm. Ditambah saya dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillah berkat doa orang tua dan optimisme mereka, saya bisa menyelesaikannya hingga jenjang S1 ini. Apa yang waktu itu ada di pikiran Rofiko? Apakah karena satu-satunya adalah oke, saya harus membalas nih apa yang sudah dilakukan perjuangan orang tua, pokoknya saya harus yang terbaik aja ngelakuinnya. Iya, tentunya karena eh, keluarga saya kan sangat-sangat sederhana gitu ya, Bu, gitu ya, Mbak. Mm-mm. Ditambah latar belakang pendidikannya ya hanya sebatas SMA dan saya bertekad untuk bisa mengangkat derajat orang tua gitu. Dengan saya bisa melanjut studi gitu. Apalagi memang cita-cita saya dari dulu memang udah benar-benar ingin menjadi seorang guru. Nah, dari waktu SMA memang sudah berprestasi, Raffi? Eh, Bisa dibilang seperti itu, alhamdulillah. Gitu. Nah, biasanya nih Rofi ya, ketika misalnya mungkin kita ekonominya terbatas, kadang-kala kan kita suka berpikir ya bahwa saya kayaknya nggak mungkin jadi orang sukses deh, karena teman-teman saya aja sudah punya, ibaratnya ini sudah punya kendaraannya untuk menuju sukses. Kayaknya kalau saya masih jauh deh, saya nggak perlu, kayaknya saya nggak bisa menjadi seorang yang sukses. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? eh ada sih namanya manusia yang Mbak ya, nggak luput dari kata sempurna gitu. Apalagi ya balik lagi orang tua saya sangat-sangat sederhana, tapi saya yakin gitu dengan saya berusaha, dengan saya bisa bekerja sambil sambil kuliah karena alhamdulillah Universitas Buana Perjuangan Karawang ini memfasilitasi mahasiswa untuk bisa kuliah sambil bekerja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu kalau kita memang mau berusaha gitu. Hmm, Raffi, ini kan sambil kuliah sambil kerja juga ya untuk biaya kuliah. Ini ini gimana bagi tugasnya bekerja dan waktu itu bekerja apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan di Kerawang. Mhm. Jadi kalau ketika habis kontrak ya cari lagi gitu, Mbak. Kalau habis kontrak cari Oh. lagi. Jadi sampai benar-benar saya bisa membiayai kuliah sampai selesai gitu. Jadi mau nggak mau, memang waktu saya kerja itu saya harus benar-benar ekstra nabung ya. Ditambah harus bagi uang hasil kerja itu untuk orang tua juga, untuk adik-adik saya juga, dan ya untuk biaya kuliah saya sendiri. Stres nggak sih? Apalagi kan kamu masih di usia muda ya. Misalnya harusnya mungkin bisa nikmatin, tapi kemudian harus dibagi-bagi juga, harus juga tadi untuk dibagi untuk kuliah. Itu ada stres-stresnya nggak? Atau yaudahlah saya yang penting jalani ikhlas aja. Nah, iya itu sih benar, Mbak. Sebenarnya poinnya itu ya, kalau kita nggak menjadikan beban, insya Allah semuanya bisa ya jalan gitu aja gitu. Kalau kita percaya sama Allah, kalau kita yakin sama doa orang tua juga. Karena saya sangat-sangat percaya saya nggak akan bisa kayak gini kalau tanpa doa orang tua saya gitu. S1-nya apa kemarin pendidikannya, sayang? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, ada keinginan nanti setelah ini kan sudah lulus, apakah tetap mau bekerja yang sekarang? Tadi kan kalau yang sekarang itu kerjaannya nih ya, kontrak, habis Iya. nyari lagi. Nah, nanti kalau udah punya cita-cita atau mungkin udah dilirik justru, ada satu perusahaan yang lirik kamu? Mungkin kalau untuk saat ini, dalam waktu dekat ini pengennya kerja dulu kali ya, Mbak. Tapi kalau misalkan memang Allah kasih kesempatan untuk bisa menimba ilmu lagi, insya Allah saya pengen banget sih lanjut studi. Hmm. Tapi kepengenannya tetap jadi guru atau justru udah berubah nih karena udah lulus? Pengen jadi guru dulu sih untuk saat ini. Udah coba untuk ngeplay? Udah kok, Mbak, udah. Alhamdulillah udah. Heeh. Tinggal tunggu jawaban ya. Iya. Oke, Rofi, ini kan satu hal yang luar biasa ya, bukan hanya tadi lulusan terbaik, tapi juga kisahnya Rofi itu sudah berprestasi meskipun terbatas mungkin ya kalau dalam keluarga. Apa yang ingin disampaikan Rofi untuk teman-teman yang mungkin masih di bawah usianya Rofi, yang tadi terbatas di internal keluarga, supaya tetap punya semangat dan cita-cita? Iya, bismillah untuk teman-teman semuanya, jangan pernah membatasi diri kita untuk nggak bisa melakukan apapun. Karena segala sesuatunya itu bisa kalau kita yakin, kalau kita percaya sama sama Allah gitu, terutama. Ditambah kita harus Ikhlas? jadi ya ikhlas. Terus harus ini juga sih minta dukungan orang tua, karena itu yang benar-benar mungkin
sangat-sangat penting untuk kita berjalan ke depannya gitu. Karena tanpa ridho orang tua juga kita nggak akan mungkin bisa sukses apalagi gitu ya. Apalagi cita-cita yang kalian inginkan itu jangan hanya sebatas misalkan kalau karena saya dulu pernah kerja di PT jadi hanya sebatas kerja di perusahaan, tapi bisa loh kalian untuk bisa ke depannya lebih baik lagi gitu. Mungkin cita-cita untuk bisa membahagiakan orang tua, keluarga itu juga bisa didengar sama Tuhan sehingga cita-citanya dari Rofi bisa didengar ya dan terwujud. Iya. Selamat Rofi, sukses nanti buat masa depannya dengan apapun yang dicita-citakan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi virtual. Iya, pasti Mbak. Iya, semoga bisa menginspirasi teman-teman muda lainnya seperti Rofi.